Selamat sore pemirsa. Hari ini hari Jumat 31 Januari 2025. Tepat kita berada di hari terakhir bulan Januari maksud saya 2025, dan di hari pertama bulan Sya'ban 1446 Hijriah ini juga akan segera berakhir, dan kita akan masuk pada malam hari kedua di bulan Sya'ban 1446 Hijriah ya. Sejujurnya teman-teman, saya tuh masih ngincer tanah yang ada di depan saya ya nih. Mas, saya udah lihat nomornya udah nih depan saya. Rencananya mau saya beli sih kalau ada uangnya ya. Tuh. Luasnya nggak gede, luas tanahnya nggak gede ya. Ini kan luas tanahnya gede nih yang dijual di belakang saya nih rumahnya. Luas tanahnya 303 meter persegi. Luas bangunannya 260, kan gede. Ini kan luas tanahnya ya sedang lah gitu. Cuman apa, nomornya hilang, nggak tahu udah laku apa mungkin nggak jadi dijual, saya juga nggak tahu ya. Nggak, kalau udah laku sih alhamdulillah gitu, tapi kalau belum laku ya sabar aja. Belum, memang kondisi ekonomi kita ini untuk daya beli masyarakat untuk hal-hal yang sekunder itu belum terlalu menggembirakan, karena kan orang masih bertahan hidup imbas dari ekonomi yang roboh akibat COVID-19 ya. Tapi jujur bukan itu yang mau saya bahas pada sore hari ini ya. Sore hari ini tuh saya pengen ngebahas tentang, mana kayak mau air nih. Semoga saya bisa tahan ya. Sore ini pembahasannya adalah tentang SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, yang menggantikan sistem PPDB, penerimaan peserta didik baru. Jadi ini sistemnya menggantikan sistem, sama saja sebenarnya sistemnya, sistem zonasi juga. Tapi bedanya yang pertama itu PPDB itu terakhir ini dia menggunakan zonasi berdasarkan KK, kartu keluarga. Jadi kalau kebetulan di wilayah kakaknya sekolahnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang keren, nggak ada yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya, atau nggak sesuai dengan prestis dari orang tuanya, ya otomatis si anak ini ditumpangkan kakaknya ditumpangkan ke kartu keluarga sanak familinya yang tempatnya itu sekolahnya keren, ngetop gitu ya, sesuai dengan prestis dan gengsi dari orang tuanya atau mungkin dari anaknya juga kebutuhannya gitu. Padahal mah sebenarnya namanya sekolah itu ya kan, sekolah itu kan tempat kita menimba ilmu ya. Sekolah itu tempat kita
belajar ya. Tapi seringkali sekolah ini teman-teman ya menjadi ajang untuk dalam tanda kutip pamer. Entah pamer dari orang tuanya atau pamer dari anak atau bahkan dari gurunya. Allah alam, nggak tahu. Saya ngalamin dan saya menyaksikan, saya merasakan itu. Jadi makanya sekolah pun ada gengsinya. Padahal harusnya tidak ada sekolah itu gengsi-gengsian. Peringkat A, peringkat B, peringkat C. Apalagi kalau kita bicara sekolah negeri. Ya. Kalau kita bicara sekolah negeri ya, harusnya nggak ada yang kayak gitu. Sekolah negeri itu harus ya mutu pendidikannya merata dari semua jenjang, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi negeri. Bukan coba-coba suwong. Harinya mutunya apa namanya? Ini karena ada anak berisik banget jadinya saya nggak fokus tuh. Itu. Makanya jadi apa? Harus sekolah. Jadi harusnya kalau kita bicara sekolah negeri ya, mutu dari sekolah dasar, menengah hingga atas, menengah pertama, menengah atas hingga pendidikan tinggi, perguruan tinggi, universitas negeri, ya pokoknya perguruan tinggi negeri lah, PTN, itu harusnya mutunya bagus dong. Bahkan kalau perlu jauh lebih bagus dari swasta harusnya. Jadi nggak ada harusnya, oh ini sekolah ini bagus atau sekolahnya jelek, kenapa, ABCDE gitu. Sebagai contoh, ini kan dekat rumah saya, dekat rumah kami, habis keluarga ya, kan SMA yang paling terdekat, sekolah negeri yang paling terdekat buat SMP itu kan ada SMP Negeri 177 ya. Dan SMA yang terdekat adalah SMA Negeri 86 yang di pinggir rel situ, ya kan? Nah, kalau zonasinya berdasarkan kakak tadinya, ya mohon maaf, ya adik sambung saya ini, adik tiri saya ini harusnya nggak bisa masuk SMA 90, nggak bisa, karena sudah beda kakak. Karena kakak kita kan kakak Pesanggerahan, kakak kecamatan Pesanggerahan, kelurahan Pesanggerahan gitu loh. Tapi untungnya pas adik saya masuk SMA, zonasi kakak ini berdasarkan kartu keluarga ini belum jalan. Jadi menurut saya memang sistem zonasi ini sebaiknya dihilangkan aja lah ya, nggak usah ribet-ribet gitu loh ya. Kalau ya gimana ya, banyak mudorotnya sih. Karena gini teman-teman ya, kalau sistem zonasi ini masih diterapkan dalam beberapa tahun yang akan datang, dalam kondisi dan iklim seperti sekarang ini, saya kebetulan bawa headphone, bawa earphone, lupa saya. Padahal bisa sambil gabutan dulu. Ya.
ya gimana ya, agak susah nanti buat si anak mencari sekolah yang sesuai dengan kebutuhan akademiknya. Kenapa? Karena di zona tempat dia tinggal tidak ada sekolah yang memenuhi itu. Kalaupun ada, harus ke tempat lain gitu. Nah, kalau di model SPMB ini kan yang berubah hanya untuk penerimaan murid SMP dan SMA, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti Mendikdasmen, ya kan? Nah, apa? Kalau kita perhatikan ya, ini kan menurut sistem yang baru ya. Ini yang berubah itu hanya apa itu? Oh, apa? Anak konco. Itu kalau bahasa Belandanya spoorwegen. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, kalau udah terlanjur dibuat, jadi harus diselesaikan. Iya, jadi mengacu kepada statementnya Mendikdasmen, sistem SPMB ini memang hanya akan berefek kepada siswa-siswi, penerimaan siswa-siswi SMP dan SMA, di mana polanya adalah zonasi berdasarkan domisili, tempat tinggal. Jadi tidak harus lagi terpaku pada persyaratan sekolah itu harus dia pilih berdasarkan KK atau berdasarkan tempat tinggal, maksudnya yang terdekat dari rumah gitu loh. Tapi berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan domisili yang dimana anak itu kembali bebas memilih. Nih ya teman-teman ya, sekedar mengingatkan lagi nih yang saya bawakan kemarin di laporan eksklusif. Ini kondisi lalu lintas pada saat kereta api melintas nih, di PJL 58 Bintaro Puspita, dan tidak ada antrian panjang sampai berkilo-kilometer lamanya dari arah SMP 177 maupun dari arah sebaliknya, dari arah Bintaro Utara belakang. Itu nggak terlalu rame gitu aja, karena memang bukan jalur padat dan bukan jalur sibuk gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kembali lagi ke yang tadi kawan-kawan ya. Apa itu? Dalam sistem SPMB ini, anak itu kembali lagi bisa bebas milih sekolah. Ya, mau jauh sekalipun bisa. Misalkan anak ini tinggal di wilayah Tangsel, Tangerang Selatan. Tapi karena dirasa dekat rumahnya gak ada sekolah yang kualitasnya atau prestisnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauannya si anak, ya akhirnya anak itu jadi memilih sekolah di Jakarta Selatan
Itu sah kok, itu sah, dibolehkan menurut SPMB ini. Ya tapi kita lihat aja, semoga aja penerapan SPMB ini ya, insya Allah mudah-mudahan nggak berpolemik seperti yang sudah-sudah. Apalagi kadang-kadang pada waktu PPDB diberlakukan itu seringkali servernya down, seringkali ya bermacam-macam lah intinya itu ya, bermacam-macam polemik yang ada gitu. Jadi pada intinya kalau buat saya pribadi memang kalau pendidikan kualitasnya merata, semua sekolah negeri terutama kualitasnya bagus ya, nanti akan ada zonasi alami. Naturnya itu nanti anak akan memilih sekolah yang bagus tapi dekat rumah gitu loh, yang bagus dekat rumah, tidak harus bepergian jauh keluar rumah. Jadi kalau saya pribadi ya lebih condongnya ke arah lebih baik ratakan dulu kualitas pendidikan di negara kita. Nah selanjutnya nggak bolehlah kemudian di apa-apakan gitu loh, untuk tetap mempertahankan kualitas pendidikan kita setelah pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia ini dijalankan gitu ya. Terakhir saya pengen tutup dengan informasi dari sini ya. Teman-teman, kalau hari Ahad besok tanggal 2 Februari 2025 ada kelowongan waktu ya, datang aja ke acara kajian motivasi pola pikir Islami Masjid Jami Al Karim, Perumahan Bui Bintang Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tentang kolbu, nafs, komunikasi dan akhlakul karimah. Hari Ahad 2 Februari 2025 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempatnya di Masjid Jami Al Karim, Bui Bintang Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Gratis dan terbuka untuk umum, dengan pemateri tetapnya Dr. Haji Tubagus Wahyudi, Magister Sains ya, Master Certified Hypnotherapist. Beliau adalah pendiri dari Kahfi, Sekolah Kahfi ya, dan juga pengurus dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta, yang ketuanya adalah Kiai Haji Faiz Syukron Makmun. Itu. Dan dosen di sejumlah perguruan tinggi seperti Institut Ilmu Quran, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi rugi kalau nggak datang teman-teman ya. Jadi datang aja, acaranya bakal bagus, dan insya Allah dengan ikhtiar kita hadir dan belajar sama-sama, insya Allah kehidupan kita akan benar-benar ditata ya, ditata jadi kehidupan yang lebih islami, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi kehidupan yang lebih Qurani ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk hari ini, selamat sore dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan.